Selamat pagi. Pagi hari ini ketemu lagi saya dengan Charles. Hari ini saya akan pergi berbagi kasih, berbagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkannya atau kepada warga yang membutuhkannya. Dan pagi hari ini ada satu keluarga yang akan saya datangi. Bayar kontrakan itu gimana? Ya bayar kontrakannya kadang-kadang telat. Namanya Dedi. Ia seorang penjual batagor keliling di daerah di sekitarnya. Setiap hari ia harus pergi menjual jualannya dari jam 8 pagi hingga pada malam tiba. Terkadang sampai jam 8 atau jam 9 malam. Bisa lebih larut lagi bila hasil jualannya belum habis. Ia hidup dalam rumah kontrakan dengan ukuran 3 kali 10 meter bersama dengan seorang istri dan 4 orang anak. Suka duka sebagai seorang penjual keliling ia harus lewatin, namun wajah ceria selalu bersamanya. Harapan besar bila ada rezeki dapat menyokong anaknya yang saat ini yang tertua sudah duduk di bangku SMP 3 atau kelas 9. Saat ini sepertinya sesuatu yang masih mustahil, namun kepercayaannya kepada Sang Pencipta bahwa semua pasti ada jalannya. Pak. Halo. Masih tuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, ini Pak. Saya taunya kan cuman Bang Tagor. Ini Pak. Namanya Dedi, Pak. Oh, Pak Dede ya. Heeh. Iya, ini saya mau nanya-nanya nih. Iya, Pagi iya. hari ini Heeh. saya kan bawa sembako ya. Iya. Saya bawanya ada beras, ada Iya. bisa dilihat itu ada minyak, Iya. ada gula, Iya. ada Indomie ya. Iya. Makasih. Itu satu paket. Iya. Ya kan? Heeh. Kalau isinya boleh saya tahu pekerjaannya Pak Dedi apa nih? Jualan, Pak. Jualan Jualan batagor keliling. batagor keliling ya. Ya. Jadi kelilingnya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Jam berangkat jam 8. Jam 8 pagi. Nah, Heeh. Kadang nyampe malam jam 7, setengah 8 baru pulang. muternya kemana aja? Jauh, nyampe Parigi ke sono, Sukabakti, Putria, Nah, Putria City juga ke belakang. jadi kalau satu ibu mau apa sibuk-sibuk aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau jualan satu hari itu apa namanya bisa untung berapa? Kalau masalah untung nggak mesti Pak, ya kadang-kadang apalagi kalau lagi corona begini drastis, paling sehari dapat pendapatan bersih ya 60-70. Satu hari. Satu hari. Hmm. Pengeluaran saya banyak, anak 4. Nggak cukup itu Pak. Kalau masuk udah sekolah masuk kok udah Pak. Apalagi kalau udah sekolah masuk, oh ini aja udah. Ini kan 2 kembar. Kalau di rumah juga sama aja, nggak boleh pakai sih. Iya. Oh, 2 kembar ini ya? Iya, ini kembar 2. Itu yang gede SMP. Ini SD. Ya kan sekolah di rumah pakai terus kan Pak, Oh, jalan. iya harus pakai ini. Kalau sekolah di rumah gimana dia? Atau HP 1 ya berdua HP paling. satu kan. berdua, HP-nya cuma ada 1 doang ganti-gantian. Oh gitu ya. Jadi handphonenya yang diganti-ganti. Iya, gantian. Misalkan sekarang nih kan adenya bentar lagi nih absen, nyampe jam 9 no. Tugas adenya dulu dikelarin sedikit asal ada foto aja buat laporan ke bu gurunya. Baru kakaknya. Kalau absen bareng. Misalkan adanya dulu 5 menit kemudian baru kakaknya absen. Jadi HP 1 itu berdua. Oh, waduh, itulah namanya hidup ya. Iya. Jadi namanya kalau corona ini atau pandemi ini sangat mempengaruhi ya. sangat banget Pak. Heeh. Jadi kalau seandainya kalau pergi jam 8 Heeh. makan siangnya pulang dulu. Bekal saya. Oh. Jadi bawa bekal dari rumah, emangnya kan sekalian masak daripada saya bolak-balik. Jadi saya nggak usah pulang, nggak usah beli di jalan. Bukan masalah apa-apa, karena ya kalau beli di jalan kita resikonya nambah lagi Pak. Belum lagi resiko untuk kita di jalan, belum ya. Mendingan
sekalian kita belanja. Hmm. Yang buat jajan di jalan buat jajan anak aja. Oh gitu ya. Iya. Jadi Biar kalau agak irit. Jadi makan siangnya nanti di jalanan Di lah gitu jalanan ya. aja, di jalanan. Di mana ketemu siangnya ya. Di mana ketemu siangnya, di Atau mana ketemu istirahat. lapar ya? Ketemu lapar makan udah. Air saya bekal. Air minum. Daripada beli di jalan kan. Ya ngirit-ngirit lah. Oh, Lumayan gitu. kan. Sekarang kan hitungannya begini, satu botol aja yang Aqua udah 3.500. Kalau dua botol udah 7.000. Mending buat beli Pampers. Oh, gitu ya. Itu hitungannya. Terus kan sekarang makan di warteg atau Padang itu kan minimal 10.000, 15.000. Iya. Nah, daripada buat makan itu ya saya bekal aja dari rumah. Dari rumah sekalian ya. Dari rumah sekalian. Jadi kalau siang makan terus jualan lagi. jualan lagi. Baru Terus, ke nanti ini. pulang malam makannya di rumah. Oh. Pagi-pagi kita sebelum itu sarapan. Berangkat. Jadi pembelinya setelah pandemi ini, makanya sementara pandemi ini pembelinya gimana? Kurang, pembelinya nggak ada. Sekarang nggak tahu apa, memang nggak ada duitnya karena kan yang kerja juga banyak yang di PHK gitu. Iya. Jadi ya otomatis 50% omsetnya ambles, Pak. I don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my speed. Itu pernah nggak dalam My knees are drenching in the blood I spilled just to get here. When I look around me, everything I had went up in flames. My lonely way. When I look around me, everything I had. Oh titip ya, titip sama mereka ya. Nah, mereka kan ada orang karyawannya juga di sini. Kalau yang lain sih nggak bisa. Kalau kita kan orang sini bisa. Apa? Izin. Beli gambar ya. Iya, iya. Fotonya berapa petak ini? 3, 3. 4 sama dapurnya dikit. Oh ada dapur sedikit ya. Oh iya, sempit. Ya kalau mau masuk dilihat Masuk boleh. aja Pak lihat. Sebentar. Ah. Berarti kamarnya satu. Kamarnya Iya. satu ya, yang belakang itu buat ya istilahnya ruang segala macem lah. Udah komplit di dalam ya. Iya. Jadi satu kamar 5 orang nih. 5 orang. Saya di sini. Kamarnya di dalam semua. Saya di sini sama yang gede. Orang Jadi- nggak muat tempatnya, Jadi Pak. pastor saya datang udah beres-beres dong. Atau udah tahu? Enggak, emang udah kalau pagi jam segini kan ini anak-anak bentar lagi absen. Jadi ya mau nggak mau dari Senin sampai Sabtu pasti bangunnya pagi semua. Karena ini kan sebentar lagi absen. Iya. Kan absen nggak boleh telat. Oh iya, jam Kalau 7 lewat. 7.30. Oh jam 7.30 ya. Jadi kurang lebih masih setengah jam lagi nih ya. Oh Jadi gitu kan ya. kalau pulang dari jam itu dianggap alfa. Kakaknya juga bareng. Jadi selang 5 menit baru kakaknya. Jadi adanya dulu. Punya kebayang nggak kalau mau punya rumah gitu? Ya pengennya sih begitu, Pak. Ya kayaknya kalau punya rumah kan enak gitu agak beda. Kayak kalau jualan kayak gini ada Kalau jualannya kayak begini mah wah jauh kayaknya. Ya bukannya saya pesimis gitu Pak ya. Cuma kan lihat Kondisi. ya, lihat kondisinya aja ya, sikonnya aja kayak begini. Terus Kadang kita- lihat anak-anak juga Heeh. setiap Lihat anak-anak tidur ngegeletak ya, siapa yang nggak kepengen punya rumah Pak? Hmm. Pengen bener. Heeh. Ya. cuman kayaknya saat ini Nah, belum saat ya. ini belum mungkin ya belum ada rezekinya juga. Tapi nggak kepikiran nggak ke sana? Kepikiran Pak, kepikiran. Ya siapa yang nggak pengen punya rumah? Pengen punya rumah, pengen mensejahterakan keluarga, anak-anak gitu kan bisa ya kelihatan senang gitu kan, enak juga Iya. kita. Kalau Kan. Pak Dedi dari mana nih? Jawa. Dari Garut saya.
Oh, Garut ini ya. Kalau ini dari Serang istri. Oh, dari ketemunya di Tangerang. Ketemunya di Tangerang. Ya namanya. Oh, juga. berarti di Tangerang ini udah cukup lama dong. 12 tahun. 12 Tahun berapa ya? tahun ya. 9 itu gara-gara ya maksudnya proyek. Jadi kan katanya jadi ngutang waktu masih zaman 2000 apa 3000 saya ngejual itu. Oh, jadi tahun itu sudah jual ya? Udah jualan saya. Pokoknya geria masih kosong. Pokoknya saya dulu kan di Gria itu kan ada warung ya di waktu pintu yang iya. gorengan itu kan, nasi goreng kan. Iya. Cuma dia kan satu-satunya. Iya. Itu- Yang pertama jualan di geria itu saya sama tukang itu. Terus tukang ojeknya itu zamannya security-nya juga almarhumahnya. Dedek. Nggak kepikiran jualan yang lain nggak? Jualan yang lain kayak Kayak apa namanya? bukannya nggak yang kepikiran apa? jualannya modalnya lagi ini ya Pak, yang mentok saya. Oh gitu ya. Ya kan kalau jualan yang lain otomatis ngerubah menu, ngerubah modal lagi. Kita modalnya minim. Bukan pas ya. Contohnya dalam apa namanya ini saya sambil nanya-nanya ya. Kayak pendapatan seperti itu terus bayar kontrakan itu gimana? Ya bayar kontrakannya kadang-kadang telat. Ya sedikit-sedikit dicampur sehari ya bisa naruh 15.000 lah. Jadi satu hari 15.000 nabung kayak Nabung. disisihkan gitu ya. Disisihkan. Nanti dalam satu Satu bulan kan 450 kurang dikit. Biasalah istilahnya nunggu dulu, sabar dulu ibu kontrakannya ngomong. Gitu. Oh gitu ya. Tapi Ngerti ya. kadang-kadang kalau rezekinya lagi bagus, nggak nyampe waktunya juga udah saya Udah bayar. bayar ya. Kalau memang ya namanya orang jualan nggak mesti Pak. Iya. Ini aja gara-gara ini udah 8 bulan saya Kayak listrik ini apa namanya ya? tokennya. Ya tokennya itu Saya 20.000 aja 2 hari. 20 isi 20.000 Isi 20.000. 20.000 2 hari habis. Bukan lebih mahal dibandingkan dengan bayar sebulan. Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Kan saya itu 1.300. Jadi kalau diisi 20.000 kan cuma dapat tokennya itu 13,3. Jadi kalau diisi 200.000 sama aja. Isinya cuma 160 berapa 165 apa 16 berapa gitu. Jadi sama aja ya. Sama aja. Kalau dia itu malah kurang, Pak. Oh. Nggak nyampe sebulan udah habis. Udah habis ya. Dibandingkan isi 20-20 Ya, ya. mendingan begini isi 20-20. Tadinya kan mau sepasang sama manual, saya nggak mau kalau manual. Manual kan nggak tahu, kita tahu-tahu jebret sekian kan. Iya. Kayak ini kan kalau kayak saya datang tadi ke sini kan, kita datang langsung mentok ke sini. Iya. Pernah nggak diganggu orang? Enggak ya. Jadi lingkungan sini semuanya tahu ya. Kalau kayak jualan gitu, kayak ada nggak perumahan yang larang masuk? Kalau larang karena pandemi aja. Oh, pandemi ya. Karena pandemi ini. Geria juga kan baru boleh masuk lagi. Kan dulu kan sama geria juga ditutup nggak boleh masuk 2 bulan. Waktu nggak bisa buka itu gimana? Nggak jualan saya, ikut proyek. Di belakang itu kan ada puing apa namanya bongkar-bongkaran puing damper ini. Sama bosnya kan saya. Oh gitu, ikut Jadi, mereka. Ikut mereka. Oh Jadi, gitu. sehari dikasih upah 100.000. Kami kasih makan 1 kali sama bosnya. Ya masih oke lah ya. Masih oke. Jadi pagi. Pagi berangkat, sarapan dulu dari rumah berangkat, pulang jam 5 sore. 2 bulan kurang lah. Soalnya kan seminggu sebelum Lebaran itu tuh proyeknya. Oh iya, jadi libur lah ya. Libur ya itu kan memang libur nasional. Pak Dedi sekarang umur berapa nih? Sekarang saya 40. 40 ya. Berarti saya masih jauh lebih tua ya. Iya. Iya ya. Iya. Aduh. Saya jauh lebih tua. Saya kira situ udah lebih tua. Ya, karena faktor ini kali Pak. Kerja ya. Di jalan terus ya. Iya. Berjalan terus keliling-keliling. Tapi kalau dari bicara jalan mah kalian hebat-hebat loh. Ya, Pokoknya- kalau kita dihitung lurus mas sehari kalau misalkan saya 12 tahun udah nyampe Arab kali. Selama 12 tahun jalan Parigi, Sukabakti, apa namanya ke Gria. Kalau dilurusin berapa kilo itu? Iya. Dari jam 7 Dari jam 8. jam 8 nih ya. sampai, 8 pagi lah ya. Jam 8 pagi. Sampai Jam ketemu 8 jam malam. 8 malam ya. Setengah 8 lah, jam 8 lah. Jadi hebat sih makanya. Iya. Ya nggak, ya itu
hebat itu karena ya mau tak mau kan. Iya, mau tak mau Iya. karena terdesak keadaan aja Hmm. gitu Pak. Yang penting kan saya pikirnya begini, rezeki halal, berkah lah buat anak istri. Anak ini sambil gambarnya. Ini anak ini umur berapa nih? Ini 7 tahun Pak. 7 tahun ya. Ini yang ini 1 tahun setengah yang kembar. kembarnya ya. Ah. Kalau yang satunya lagi Yang satunya lagi mandi. itu dia umur Udah kelas 3 SMP, 15 tahun. oh udah gede ya. Udah gede, udah kelas 3 SMP. Ini Cowok. Sekarang lagi cowok. Sekarang bentar lagi mau SMA. Hmm. Itu. Saya lagi bingungnya ini sekarang masalah dana Nah, buat masuk SMK itu. jadi mau masuk kemana juga masih bingung Masih nih. bingung. Kalau Hmm. swasta kan udah ketahuan, yang tetangga sebelah ini kemarin kan masuk swasta udah sekitar 5 juta. Yang swasta itu yang biasa-biasa. Hmm. Yang swasta yang kelas semacam Binong Permai kan udah lain lagi. Hmm. Lebih. Iya. Nah, kalau negeri kan bisa uang 3 jutaan lah. Kalau bisa masuk SMK 7. Cuma kan saringannya juga berat, Pak. Nah, saingannya terus saringan. Di saringan kan seleksi lagi, ujian lagi. Jadi masuknya itu nggak, sekarang kan nggak ada NEM. Nggak ada NEM, jadi Nilai masuk, ini ya? nilai nanti tesnya dia sama rapot dari semester 1 sama semester 5. Itu minimalnya nilainya itu 7,7. Minimalnya ya. Nah, minimalnya. Jadi kemarin saya kan udah ngobrol-ngobrol sama anak, dia kan pengennya ke otomotif. Kata saya kalau memang misalkan kamu otaknya kurang ini mah mendingan nyari yang peminatnya agak sedikit. Jadi peluang kamu masuk besar daripada kamu yang masuk ke di situ peminat banyak. Nah, peluangnya makin kecil untuk masuk. Yang penting kamu bisa masuk, bisa sekolah. Nah, terus yang peluangnya Yang banyak dan peminatnya sedikit. TKR itu kan teknik kendaraan ringan yang semacam otomotif, mesin industri, mesin mobil segala macam kan itu masuknya golongannya TKR. Itu kemarin peminatnya itu 600-an. Yang diterima cuma 150. Padahal itu lebih sedikit itu. Lebih banyak peminat yang masuk sedikit. Nah, kalau urusan tata boga, perhotelan, terus apalagi ini sekarang ada multimedia, tapi kan multimedia kan khusus itu kan. Dia kan nantinya ke IT segala macam ya mungkin nggak mampu karena fasilitas saya juga kurang mendukung kan. Nggak ada komputer, nggak ada laptop, nggak ada apa kan. Kata saya jangan kalau multimedia, kamu nggak bakalan mampu. Walaupun peminatnya memang sedikit. Terus terang peminatnya cuma sedikit karena multimedia di SMK ini kan katanya mau baru. Jadi dia masih menerima kurang lebih 30 sampai 50 orang aja. Untuk ininya karena sarana gedungnya belum ini. Yang itu kan perhotelan sama tata boga. Nah, kata saya itu kan peminatnya nggak terlalu banyak, Pak. Nah, pilih aja kamu kalau nggak tata boga, perhotelan. Toh nantinya kerja mah sama-sama aja kata saya. Yang penting status kamu punya ijazah. Nah kan untuk urusan kerja. Jadi kamu ambil salah satu aja dari itu. Kalau kamu nggak mau tata boga, perhotelan aja. Kalau masuk perhotelan kan peluang kita lebih besar, Pak. Karena peminat sedikit. Karena orang jarang yang mau kalau ke situ kecuali mentok. Yang akuntansi, yang TKR udah mentok baru lari ke situ. Katanya ini kalau nggak lari keluar. Kalau lari ke Panongan 7 juta, Pak, akuntansi. Bagian akuntansi kalau di Yupentek sekitar 6 jutaan. Akuntansi sama TKR. Kalau untuk ke swasta. Makanya diusahakan masuk ke negeri. Enggak, saya kemarin ngobrol sama anaknya, kasih solusi. Ya, saya cuma ngasih solusi doang, ngasih pandangan. Terserah anaknya, nah, kan? Saya bang bebas. Kan? Kalau memang kamu mampu di TKR situ silahkan. Tapi kamu tunjukkan prestasi kamu. Kamu itu bisa, nekat. Saya bisa. Sekarang prestasinya dia gimana? Belum ada prestasinya kan, paling-paling tapi prestasi belajar doang kan. Kalau TKR begitu kan harus didukung gitu. Keamanan ini nggak ada ya? Keamanan ada tiap malam. Ada ya yang keliling ya. Yang keliling. Tapi keamanan untuk di lingkungan sini doang. Namanya apa sini? Namanya Hansip kalau di sini. Enggak, maksudnya daerahnya. Cijengir. Cijengir ya. Cijengir. Oh, jadi dia ada hansipnya. Jadi ada tanggung jawab juga dong hansip. Ada ya. Ya, sebulannya kena berapa? Kalau sebulan 15.000. 15.000 ya. Untuk uang keamanan.
Ya hampir sama di daerah perumahan juga. Iya. Cuma kita kan ada sampahnya. Iya, Sampahnya kalau ini gimana? sampah saya ikut yang ibu kontrakan. Jadi sebulan 70.000. Jadi kita dibantu dia aja 10.000. Jadi ibu kontrakan yang paling gede bayarnya 40.000. Kita yang orang kontrak cuma 10.000. 10.000 itu sebulan. Sebulan. Itu lumayan murah ya. Lumayan murah. Kalau sendirian kan dia minta kemarin 30.000. Tergantung siapa yang makanya termasuk tergantung isi orang ngontrak dong ya. Contohnya ini dia ada berapa petak? Ini satu saya, yang di belakang ini banyak. Oh belakang banyak ya. Yang di belakang dia 4. Hmm. Kalau ini saya satu doang. Yang ke situ nggak ada ya? Yang situ tadinya sama cuma ini. Selamat pagi, saya baru selesai pergi berbagi sembako kepada salah satu keluarga Pak Dedi sebagai tukang penjual keliling, dan sampai di sana saya sangat tergugah hati saya bagaimana kita harus saling menolong satu dengan yang lain, tidak memandang agama, ras, suku dan lain-lain. Biarlah kita memberi dengan sukacita, dengan kasih Tuhan, supaya semua umat menikmati kasih Tuhan. Oke, sampai sekian video saya kali ini.